Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianto Ambongan, NIM 2018-12034, jurusan Komputerisasi Akuntansi semester 5, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu menghitung perputaran piutang atau Receivable Turnover Ratio. Berikut rumusnya. Receivable Turnover Ratio yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang atau penjualan kredit dibagi dengan piutang. Pada tahun 2011, Receivable Turnover Ratio 30.320.415.000 rupiah dibagi dengan 3.245.790 rupiah sama dengan 9,34 dibulatkan menjadi 9,4 kali. Dan days of receivable-nya 365 dibagi dengan 9,4 sama dengan 38,82 hari dibulatkan sama dengan 39 hari. Dan tahun 2012 receivable turnover ratio adalah 36,384.498 dibagi dengan 3.176.340 rupiah sama dengan 11,45 dibulatkan menjadi 11,5 kali. Dan days of receivable-nya sama dengan 365 dibagi 11,5 sama dengan 31,73 hari dibulatkan menjadi 32 hari. Dan untuk tahun 2013 yaitu 45.480.624 rupiah dibagi dengan 4.403.097 rupiah sama dengan 10,32 dibulatkan menjadi 10,4 kali. Dan days of receivable-nya 365 dibagi 10,4 sama dengan 35,9 hari dibulatkan menjadi 36 hari. Artinya perputaran piutang untuk tahun 2011 adalah 9,4 kali dibandingkan penjualan. Perputaran piutang untuk tahun 2011 adalah 11,5 kali dibandingkan penjualan. Perputaran piutang untuk tahun 2013 adalah 10,4 kali dibandingkan penjualan. Jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 15 kali, maka tahun 2011 penagihan piutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap tidak berhasil. Begitu pula dengan tahun 2012 dan tahun 2013 dianggap tidak berhasil karena kurang dari angka rata-rata industri. Selanjutnya untuk hasil pengukurannya, receivable turnover ini 2011 9,4 kali, 2012 11,5 kali, 2013 10,4 kali dengan standar industrinya 15 kali. Sehingganya receivable turnover atau perputaran piutang tahun 2011 ke tahun 2012 meningkat, yaitu dari 9,4 kali menjadi 11,5 kali. Namun perputaran piutang dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan, yaitu dari 9,4 kali menjadi 10,4 kali. Ini berarti awalnya kondisi perusahaan semakin baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil. Namun setahun kemudian memburuk karena modal kerja yang tertanam menjadi semakin besar. Sementara itu rata-rata industri sebesar 15 kali, yang berarti perusahaan tidak berhasil sebab masih kurang dari rata-rata industri. Kemudian rasio days of receivable-nya juga baik untuk tahun 2011 selama 39 hari, tahun 2012 selama 32 hari, dan 2013 selama 36 hari. Karena kurang dari 60 hari, maka perusahaan ini mampu melakukan penagihan secara cepat atau tepat waktu. Namun sebagai pembanding perlu terlebih dulu dilihat syarat-syarat kredit yang diberikan. Apakah 2/10 net atau 30 atau 2/10 net 60. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nurhaliza Arajim, mahasiswi Amik Lukbanggai dengan NIM 2018-12-006, jurusan Komputer Akuntansi semester 5, dalam memenuhi mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, tugas menghitung rasio aktivitas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dan menganalisa rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Nah, untuk menunjang setiap penjelasan yang saya sampaikan,
maka akan saya tampilkan gambar dari tiap-tiap yang saya jelaskan. Saya akan tampilkan di sebelah sini. Oke, langsung saja. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan rasio perputaran persediaan itu. Nah, rasio perputaran persediaan atau biasa dalam istilah bahasa Inggris disebut inventory turnover ratio atau disingkat dengan ITO. Nah, inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan atau inventory yang berputar dalam satu periode. Nah, rasio perputaran persediaan juga merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, semakin jelek kondisi perusahaan tersebut. Begitupun juga sebaliknya. Semakin besar rasio ini, maka akan semakin bagus kondisi perusahaan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, khususnya kami akan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan CV Obrigado. Nah, berikut adalah laporan laba rugi dari perusahaan CV Obrigado. Bisa dilihat ada penjualan, harga pokok penjualan, dan lain-lain. Dan berikut adalah laporan neraca, ya, laporan neraca dari CV Obrigado. Di sini ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita akan menghitung, tentunya kita akan mulai menghitung, mencari inventory turnover-nya, ya, rasio perputaran persediaannya. Nah, apa sih rumusnya mencari perputaran persediaan? Nah, rumus mencari perputaran persediaan atau inventory turnover yaitu harga pokok barang yang dijual dibagi dengan persediaan, ya, atau penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, jadi bisa menggunakan kedua rumus tersebut salah satunya. Nah, berikut laporan keuangan dari CV Obrigado yang pada akun penjualan dan persediaan, karena kita menggunakan rumus penjualan dibagi dengan persediaan, ya. Di sini bisa kita lihat tahun 2011, 2012, dan 2013, ya, laporan keuangannya dalam 3 periode. Langsung saja kita akan menghitung tahun 2011 inventory turnover-nya. Bisa kita lihat penjualannya Rp30.320.415 dibagi dengan Rp4.605.000 sama dengan 6,58 dan dibulatkan menjadi 6,6 sehingga inventory turnover-nya adalah 6,6 kali. Kemudian untuk tahun 2012 rasio perputaran persediaannya itu Rp364.498.000 dibagi dengan Rp6.705.000 sama dengan hasilnya 5,42 dan dibulatkan menjadi 5,5 sehingga inventory turnover pada tahun 2012 ini adalah 5,5 kali. Lanjut pada tahun 2013. Inventory turnover pada tahun 2013 yaitu Rp45.480.624.000 dibagi dengan Rp7.955.910.000 sama dengan 5,71 dan dibulatkan menjadi 6 kali. Jadi tahun 2013 ini rasio perputaran persediaannya itu sebanyak 6 kali. Nah, penjelasan dari perhitungan tadi, untuk tahun 2011, rasio ini menunjukkan 6,6 kali persediaan barang dagang diganti dalam 1 tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali, berarti inventory turnover ini dinyatakan kurang baik. Atau perusahaan ini dikatakan tidak produktif. Karena
perusahaan ini menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang dapat dicari dengan membagikan jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran persediaan, yaitu 360 dibagi dengan 6,6 sama dengan 54,54 dan jika dibulatkan menjadi 55 sehingga berarti sama dengan 55 hari. Nah, untuk tahun 2012-nya, rasio ini menunjukkan 5,5 kali persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali, berarti inventory turnover ini masih dikatakan kurang baik, ya. Karena cuma 5,5 kali kan. Jadi perusahaan ini masih dikatakan perusahaan yang tidak produktif atau karena perusahaan ini masih menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang dapat dicari dengan cara membagikan jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran persediaan, yaitu 360 dibagi dengan 5,5 sama dengan 65,45 yang jika dibulatkan menjadi 66 sehingga hasilnya adalah 66 hari. Nah, lanjut untuk tahun 2013. Rasio ini menunjukkan 6 kali persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali, perusahaan ini juga tetap dikatakan masih kurang baik ya, karena masih 6 kali. Dan perusahaan ini juga dikatakan masih tidak produktif. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang dapat dicari dengan membagikan jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Jadi untuk tahun 2013 ini 360 dibagi dengan 6 sama dengan 60. Jadi hasilnya 60 hari. Lanjut, untuk hasil pengukurannya bisa dilihat di tabel ini ya. Untuk inventory turnover-nya bisa dilihat pada tahun 2011 sebanyak 6,6 kali dan pada tahun 2012 sebanyak 5,5 kali dan pada tahun 2013 adalah sebanyak 6 kali. Dan sedangkan standar industri itu 20 kali. Sehingga berdasarkan hasil pengukurannya, rasio inventory turnover ini atau rasio perputaran persediaan ini terlihat terjadi penurunan 6,6 kali pada tahun 2011 dan turun 5,5 kali di tahun 2012. Kemudian naik 6 kali pada tahun 2013. Sementara itu, rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali. Sehingganya perusahaan ini dikatakan menurun karena masih di bawah rata-rata industri. Baiklah, itulah penjelasan mengenai rasio aktivitas, khususnya rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau gangguan suara dari luar, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsa Mutmainah, NIM 2018-12027, jurusan Komputer Akuntansi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan rasio perputaran modal kerja, di mana perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan modal kerja untuk menciptakan penjualan. Rasio ini mempresentasikan seberapa banyak modal kerja berputar dalam 1 tahun. Di mana rumus perputaran modal kerja yaitu perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih bahagi modal kerja rata-rata, atau perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih bahagi modal kerja. Di sini saya mengambil
laporan keuangan dari tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013. Tahun 2011, penjualan senilai Rp30.320.415 dibahagi dengan modal kerja rata-rata senilai Rp20.533.761 yang hasilnya 1,47 dibulatkan menjadi 1,5. Perputaran modal kerja tahun 2011 sebanyak 1,5 kali, yang artinya setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 1,5 di penjualan. Pada tahun 2012 senilai Rp34.498 dibahagi dengan modal kerja rata-rata senilai Rp22.237.698 yang hasilnya 1,63 hasilkan 1,7 di penjualan. Pada tahun 2013 penjualan senilai Rp45.480.624 dibahagi dengan modal kerja rata-rata senilai Rp24.419.981 yang hasilnya 1,86 dibulatkan menjadi 1,9 kali. Perputaran modal kerja tahun 2013 sebanyak 1,9 kali, artinya setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 1,9 di penjualan. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa terlihat ada kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan ke tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang diperoleh manajemen. Namun, jika rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah 6 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2011, 2012, dan tahun 2013 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Artinya, dari rata-rata industri, setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp6 penjualan. Sementara rasio yang dimiliki perusahaan hanya 1,5 untuk tahun 2011, 1,7 untuk tahun 2012, dan 1,9 untuk tahun 2013. Dalam hal ini, manajemen harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan rasio perputaran modal kerja hingga minimal mencapai atau sama dengan rasio rata-rata industri. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa, NIM 2018-12072, jurusan Komputerisasi Akuntansi semester 5, mata kuliah Analisa Laporan Keuangan, tugas kelompok 1. 2011, rasio perputaran aktiva tetap sama dengan Rp30.320.415 dibagi Rp14.548.050 sama dengan 2,08 dibulatkan 2,1 kali. Tahun 2012, rasio perputaran aktiva tetap sama dengan Rp36.384.498 dibahagi Rp14.548.050 sama dengan 2,50 dibulatkan 3 kali. Sedangkan tahun 2013, rasio perputaran aktiva tetap Rp45.480.624 dibahagi Rp14.548.050 sama dengan 3,12 dibulatkan 3,2 kali. Artinya perputaran aktiva tetap tahun 2011 sebanyak 2,1 kali, artinya setiap Rp 1,00 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp 2,1 penjualan. Perputaran aktiva tetap tahun 2012 sebanyak 3 kali, artinya setiap Rp 1,00 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp 3 penjualan.
Perputaran aktiva tetap tahun 2013 sebanyak 3,2 kali, artinya setiap Rp 1,00 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp 3,2 penjualan. Kondisi perusahaan cukup menggembirakan karena terjadi kenaikan rasio dari tahun 2011 ke tahun 2012 hingga ke tahun 2013. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total aset turnover yaitu 5 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimiliki jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang saja. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Nurmin, NIM 2018-12011, jurusan Komputerisasi Akuntansi, Prodi KA. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang total aset turnover atau menghitung rasio perputaran total aktiva. Itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumus dari perputaran modal aktiva atau total asset turnover yaitu penjualan bahagi dengan total aktiva. Di sini dari laporan keuangan kita mengambil 3 tahun, yaitu 2011, 2012 dan 2013. 2011 itu penjualannya 30.320.415 rupiah dan total aktivanya 21.253.761 rupiah, yang hasilnya 1,426 yang dibulatkan menjadi 1,43. Nah, sedangkan di tahun 2012 yaitu penjualannya 36.380.498 rupiah dan total aktivanya 22.970.698 rupiah, yang hasilnya 1,583 yang dibulatkan 1,6. Dan tahun 2013 itu penjualannya 45.480.624 rupiah dan total aktivanya 25.9.181 rupiah, ya, yang hasilnya 9.181 rupiah, ya, yang hasilnya 1,817 yang dibulatkan menjadi 22. Dari semua itu, tahun 2011 itu diartikan perputaran total aktiva tahun 2011 sebanyak 1,43 kali, yang artinya setiap 1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 1,43 penjualan. Sedangkan di tahun 2012 artinya itu perputaran total aktiva tahun 2012 sebanyak 1,6 kali, yang artinya setiap 1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 1,6 penjualan. Sedangkan pada tahun 2013 itu artinya penjualan total aktiva tahun 2013 sebanyak 2 kali. Artinya setiap 1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan 2 penjualan. Dari semua itu dapat kita artikan kondisi perusahaan cukup mengembirakan karena terjadi kenaikan rasio dari tahun 2011 ke tahun 2012 hingga ke tahun 2013. Kemudian jika dibandingkan dengan rata-rata industri, untuk total aset turnover yaitu 2 kali, berarti perusahaan telah mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki. Namun, perusahaan tetap diharapkan agar dapat meningkatkan lagi penjualan atau mengurangi sebagai aktiva yang kurang produktif, agar kondisi dan posisi perusahaan sebagai keseluruhan menjadi baik. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Jika ada kesalahan juga saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.